Baik, selamat siang untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Christoforus Lina KB. Saya mahasiswa STKIP Citra Bakti Ngada, program studi pendidikan musik. Di kesempatan ini saya akan mempresentasikan video tentang strategi pembelajaran untuk memenuhi ujian tengah semester. Untuk yang pertama ya, kita akan membahas bersama tentang apa itu strategi pembelajaran, pengertian, istilah-istilah dalam strategi pembelajaran, variabel pembelajaran, dan tahapan dalam strategi pembelajaran. Langsung saja kita bahas tentang yang pertama, pengertian strategi pembelajaran. Pengertian strategi pembelajaran dalam dunia pendidikan, strategi bisa diartikan sebagai suatu cara atau metode kegiatan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Didefinisikan juga strategi pembelajaran adalah sebuah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan tertentu. Strategi pembelajaran di dalamnya mencakup pendekatan, model, dan teknik pembelajaran secara spesifik. Strategi pembelajaran memiliki beberapa kegunaan dan manfaat, diantaranya adalah siswa terlayani kebutuhannya. Strategi pembelajaran di dalamnya mencakup pendekatan, model, metode, dan teknik pembelajaran secara spesifik. Strategi pembelajaran memiliki beberapa kegunaan dan manfaatnya, diantaranya siswa terlayani akan kebutuhannya mengenai cara belajar, cara berpikir dengan lebih baik. Strategi pembelajaran menurut Gerlach dan Eli pada tahun 1990 menjelaskan bahwa strategi merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan metode pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu. Sedangkan strategi pembelajaran meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik. Yang berikut kita membahas tentang istilah-istilah dalam strategi pembelajaran. Yang pertama, metode. Metode merupakan upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai dengan optimal. Metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Strategi menunjuk pada sebuah perencanaan untuk mencapai sesuatu, sedangkan metode adalah cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi. Dengan demikian, suatu strategi dapat dilaksanakan dengan berbagai metode. Yang kedua, pendekatan atau approach. Pendekatan merupakan titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Strategi dan metode pembelajaran yang digunakan dapat bersumber atau tergantung dari pendekatan tertentu. Rolly Killen pada tahun 1998 misalnya mencatat ada dua pendekatan dalam pembelajaran, yaitu pendekatan yang berpusat pada guru dan pendekatan yang berpusat pada siswa. Pendekatan yang berpusat pada guru menurunkan strategi pembelajaran langsung. Pendekatan pembelajaran deduktif atau pembelajaran ekspositori. Yang berikut adalah teknik. Teknik adalah cara yang dilakukan seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu
metode pembelajaran. Yang ketiga, teknik. Teknik adalah cara yang dilakukan seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode. Misalnya cara yang harus dilakukan agar metode ceramah berjalan efektif dan efisien. Dengan demikian, sebelum seseorang melakukan proses berceramah pada siang hari, setelah makan siang dengan jumlah siswa yang banyak, tentu saja akan berbeda jika ceramah itu dilakukan pada pagi hari dengan jumlah siswa yang terbatas. Dan yang keempat, taktik. Taktik adalah gaya seseorang dalam melaksanakan suatu teknik atau metode tertentu. Taktik sifatnya lebih individual. Walaupun dua orang sama-sama menggunakan metode ceramah dalam situasi dan kondisi yang sama, sudah pasti mereka akan melakukannya secara berbeda. Misalnya dalam taktik menggunakan ilustrasi atau menggunakan gaya bahasa agar materi yang disampaikan mudah dipahami. Baik, untuk yang berikut kita akan membahas tentang variabel pembelajaran. Yang pertama, strategi pengorganisasian. Strategi pengorganisasian merupakan metode untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa dan untuk menerima serta memberikan respon kepada siswa. Yang kedua, manajemen strategi atau strategi pengolahan merupakan suatu metode untuk menata interaksi antara peserta didik dengan variabel pembelajaran lainnya. Strategi ini berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang strategi pengorganisasian dan strategi penyampaian yang akan dipilih dan digunakan selama proses pembelajaran. Yang berikut kita akan membahas tentang tahapan-tahapan dalam strategi pembelajaran. Yang pertama, tahapan perencanaan atau plan. Dalam tahapan perencanaan ini, para guru yang tergabung dalam listen study berkolaborasi untuk menyusun RPP yang mencerminkan pembelajaran yang terpusat pada siswa. Perencanaan diawali dengan kegiatan menganalisis kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran. Perencanaan diawali dengan kegiatan menganalisis kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran, seperti tentang kompetensi dasar, cara membelajarkan siswa, mensiasati kekurangan fasilitas dan sarana belajar, dan sebagainya, sehingga dapat diketahui berbagai kondisi nyata yang akan digunakan untuk kepentingan pembelajaran. Yang kedua, tentang tahapan pelaksanaan atau do. Pada tahap yang kedua tersebut terdapat dua kegiatan utama, yaitu satu, kegiatan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh salah seorang guru yang disepakati atau atas permintaan sendiri untuk mempraktikkan RPP yang telah disusun bersama. Dan yang kedua adalah kegiatan pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh anggota atau komunitas listen study yang lainnya. Misalnya guru, kepala sekolah, atau pengawas sekolah, atau undangan lainnya yang bertindak sebagai pengamat atau observer. Yang keempat adalah tahapan refleksi atau cek. Dalam tahapan refleksi ini, tahapan merupakan yang sangat penting karena upaya perbaikan
proses pembelajaran. Selanjutnya akan bergantung dari ketajaman analisis para peserta berdasarkan pengamatan terhadap pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kegiatan refleksi dilakukan dalam bentuk diskusi yang diikuti seluruh peserta. Listen study yang terpadu dan dipandu oleh kepala sekolah atau peserta lainnya yang ditunjuk. Diskusi dimulai dari penyampaian kesan-kesan guru yang telah mempraktikkan pembelajaran dengan menyampaikan komentar atau kesan-kesan umum maupun kesan yang khusus atau proses pembelajaran yang telah dilakukannya. Misalnya mengenai kesulitan dan permasalahan yang dirasakan dalam menjalankan RPP yang telah disusun. Sekian dan terima kasih. Selamat siang untuk kita semua.